Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eka Septiana, MPM 2001 010018. Di sini saya akan menjelaskan tentang rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru. Pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangatlah rendah. Menurut Trends in Mathematics and Science Study atau TIMSS 2003-2004, siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan dalam ranking ke-37 dari 44 negara dalam prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu, United Nations for Development Program atau UNDP juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia dan melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalamnya laporan tahunan ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya. Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia, Greene 1992, studi IEA itu di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas 4 berada pada peringkat terendah, rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD yaitu 75,5 untuk Hong Kong, 74,0 untuk Singapura, 65,1 untuk Thailand, 52,6 untuk Filipina, dan 51,7 untuk Indonesia. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa dengan menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi The Tier International Mathematics and Science Study Report TIMSS-R 1999 atau IEA 1999 memperlihatkan bahwa di antara 38 negara peserta prestasi siswa LSTP kedua, Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi, menurut majalah Asia Week, dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik, ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, 68, 73, dan 75. Dan untuk penanggulannya, yaitu solusi terkait dengan kondisi tersebut, maka setidaknya kita perlu melakukan introspeksi terhadap segala hal yang telah kita perbuat untuk proses pendidikan anak bangsa. Bahkan pendidikan dilakukan pada 3 tempat yang paling utama, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan oleh itulah jika kita mendapati kenyataan jelek, yaitu rendahnya prestasi belajar siswa, maka sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama 3 aspek tersebut. Tentunya sebagai akibat rendahnya prestasi belajar siswa,
maka kualitas sumber daya manusia atau SDM juga terpengaruh. Hal ini karena adanya keterkaitan nyata antara prestasi belajar dengan kualitas sumber daya manusia. Siswa yang berprestasi mencerminkan sumber daya manusia yang berkualitas, sementara siswa yang tidak berprestasi atau rendah prestasinya menunjukkan sumber daya manusia yang berkualitas rendah juga. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu kita kiranya secara intens dan bersama-sama memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan. Kita tidak boleh terjebak oleh rendahnya prestasi siswa sehingga merasa terpuruk dan enggan beranjak dari kondisi tersebut. Kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu proses pembelajaran secara harus efektif. Maksudnya yaitu kita harus bertindak lanjuti dengan penanggalan efektif. Guru seharusnya benar-benar memaksimalkan proses pembelajaran sehingga materi dan target dapat dicapai secara maksimal dan efektif. Dengan demikian, maka kualitas SDM dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua yaitu siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Maksudnya yaitu siswa harus terlibat dan peran secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak boleh hanya menunggu perintah atau menjadi pendengar setia dari proses pembelajaran di kelasnya. Mereka harus mengambil peranan secara aktif. Jika mereka mengambil peranan aktif dalam proses pembelajaran, maka rendahnya prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. Siswalah yang sesungguhnya menentukan keberhasilan belajarnya. Jika mereka aktif belajar, maka tingkat keberhasilan semakin bagus. Yang selanjutnya yaitu peranan orang tua pada belajar anak-anak. Orang tua atau keluarga adalah tempat belajar siswa untuk pertama kali. Sejak kecil mereka berada di lingkungan keluarga sehingga mereka secara langsung melakukan proses belajar. Siswa belajar dari orang yang berada di sekitarnya sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikianlah, sebenarnya itu orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu masyarakat sebagai tempat belajar siswa. Lingkungan terakhir yang menjadi tempat belajar anak-anak adalah lingkungan masyarakat. Di lingkungan inilah banyak waktu yang dihabiskan anak. Mereka bergerak dan bersosialisasi dengan banyaknya orang sebagai wujud dirinya makhluk sosial. Dengan demikian, maka semakin berkurang waktu yang mereka miliki untuk belajar, dan dalam konteks inilah yang selanjutnya menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Pembelajaran seharusnya menjadi aktivitas bermakna, yakni pembebasan untuk mengaktualisasi seluruh potensi manusia. Bahkan sebaliknya, seiring dengan pengembangan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan selama dekade ini, muncul pemikiran kritis merenovasi pembelajaran bagi anak bangsa negeri ini untuk menuju pembelajaran yang berkualitas, humanis, organis, dinamis, dan konstruktif. Salah satu pemikiran kritis itu dan salah satu upaya yang dapat dikembangkan oleh sekolah adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Aktif itu maksudnya proses belajar yang membutuhkan dinami belajar bagi siswa peserta didik. Dinamika untuk mengartikulasikan dunia idenya yang
konfrontir ide itu dengan dunia realitas yang dihadapinya. Yang kedua yaitu inovatif. Yang disebutkan dengan inovatif, pembelajaran merupakan proses pemaknaan atau realitas kehidupan yang dipelajari, maka itu hanya bisa dicapai jika pembelajaran dapat memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik menemukan sesuatu melalui aktivitas belajar yang dilakoninya. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif yaitu kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak bisa serta menghasilkan solusi unik atas sesuatu problem. Yang selanjutnya yaitu efektif. Pembelajaran efektif mencakup seluruh tujuan pembelajaran baik yang berdimensi mental, fisik, maupun sosial. Pembelajaran efektif memudahkan peserta didik belajar sesuatu yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan. Pembelajaran secara menyenangkan itu tidak menekan jiwa pada dirinya, yaitu para peserta didik belajar dengan ikhlas dan menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan itu dapat dilakukan di luar kelas, seperti mencari suasana baru supaya tidak jenuh di dalam suatu kelas atau suatu ruangan. Peserta didik untuk mencari informasi baru, untuk mencari pengalaman baru, yaitu kita harus membutuhkan kemampuan teoretik dan praktik. Kemampuan teoretik meliputi arti belajar, dukungan teoritis, model pembelajaran, dan pembelajaran kontekstual. Kemampuan praktek adalah memperhatikan metode Vaikem. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.